Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia tadi malam memenangkan pertandingan 1-0 ya atas Cina. Dengan demikian Indonesia lolos otomatis ke babak keempat ya. Walaupun memang kita tidak bisa eh, masuk otomatis ke Piala Dunia karena eh, terhambat oleh Australia yang sudah memenangkan pertandingan melawan Jepang, sehingga peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia sudah tertutup ya. Walaupun demikian, Indonesia masih bisa berjuang di round 4, walaupun itu berat karena kita akan melawan tim-tim Timur Tengah yang kita tahu tim Timur Tengah ini sering merepotkan kita karena mereka sering dibantu oleh wasit dan segala rupa dan segala macamnya. Ya mudah-mudahan aja nanti Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia langsung ya di round 4 nanti, karena satu-satunya tim Asia Tenggara yang mewakili Asia Tenggara di round 4 ini, karena sebelumnya belum pernah ada yang di negara Asia Tenggara yang lolos ke round 4, karena itu mungkin Indonesia jadi andalan untuk di Asia Tenggara. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa meraih kemenangan nanti di round 4. Yang mudah-mudahan Indonesia juga bisa mewakili negara Asia Tenggara ya untuk lolos ke Piala. Teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Nah, ini adalah peringkat FIFA Indonesia yang melonjak naik ya setelah menang lawan Cina semalam ya, naik 6 peringkat jadi 117 teman-teman. Dan kita lihat di sini ya, ini udah nggak ada lagi Malaides guys. Biasanya kalau Indonesia itu atas atau bawahnya ada Malaides. Ini jauh banget sama Malaides. Nah, kita mau ngejar Vietnam guys ya. Semoga aja nanti menang lawan Jepang biar ngejar Vietnam. Ya, ini karena tadi malam Indonesia memenangkan pertandingan tersebut, maka Indonesia otomatis peringkat di FIFA Indonesia naik dari 122 jadi 117 ya, lumayan. Ada peningkatan 5 peringkat. Lanjut. Ini artinya berarti besok harus menang ya ketika Indonesia ketemu Jepang. Jadi gini, dengan kemenangan Indonesia atas Cina semalam dan kekalahan Jepang atas Australia, kemudian Bahrain kalah dari Arab, semua di pertandingan terakhir sudah tidak berpengaruh lagi. Kemenangan Indonesia atas Cina memastikan Indonesia lolos ke putaran berikutnya, yaitu putaran 4. Dan sekaligus juga mengubur mimpi Cina untuk lolos ke putaran berikutnya. Dan Bahrain juga karena kalah dari Arab Saudi selesai. Australia karena menang dari Jepang, Australia sudah lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi di grup C ini Jepang dan Australia lolos langsung ke Piala Dunia. Kemudian Arab Saudi karena menang lawan Bahrain tetap menjaga di peringkat 3, peringkat 4-nya Indonesia. Poin Bahrain 6, poin Cina 6, poin Indonesia 12. Sisa satu pertandingan sudah nggak terkejar. Jadi otomatis Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Tapi yang namanya pertandingan, biar bagaimanapun nanti Indonesia tetap harus berusaha untuk meraih hasil maksimal. Begitu juga Jepang, walaupun dia sudah lolos, pasti dia juga nggak mau kalah. Karena ini berpengaruh ke ranking FIFA. Kalau Jepang kalah dari Indonesia, pengurangan poin FIFA-nya jauh banget. Begitu juga ketika Indonesia menang dari Jepang, penambahan poinnya pun jauh banget. Jadi kemungkinan penambahan peringkat di ranking FIFA akan signifikan. Jadi begitu. Support terus tim nasional Indonesia. Ya tertutup ya untuk Cina dan Bahrain karena mereka tadi malam kalah, sehingga dia sudah menutup diri tidak lolos ke round 4, otomatis Indonesia Arab Saudi yang lolos ke round 4. Klasmen sementara kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kemenangan 1-0 Indonesia atas Cina menempatkan Indonesia kokoh di peringkat 4 klasmen sementara. Di mana saat video ini dibuat, Arab Saudi juga sedang unggul atas Bahrain. Artinya kalau Arab Saudi bertahan dengan kemenangannya, maka Indonesia pasti lolos ke round 4 walaupun di pertandingan terakhir nanti tanggal 10 kalah dari Jepang.
Poin Indonesia sekarang adalah 12. Dan hasil ini sekaligus membuat Cina itu gagal lolos ke round 4 atau ke round selanjutnya. Setelah ini tanggal 10 kita masih punya satu pertandingan lagi. Indonesia akan bertandang ke Tokyo, Jepang untuk melawan pemuncak klasmen. Meskipun hasil ini tidak menentukan, tapi kita wajib untuk bertanding dengan sekuat tenaga. Karena lawan Jepang adalah ujian sekaligus pembuktian timnas kita di bawah Patrick Kluivert dan Alex Pastoor ketika menghadapi laga away. Karena ingat, round 4 nanti kita akan away ke tanah Arab. Mudah-mudahan kita bisa mencuri poin. Salam, Dimas. Ya, walaupun nanti yang dilawan itu adalah Jepang, yang sangat sulit sekali untuk dikalahkan ya. Walaupun memang itu tidak mustahil, Indonesia ya bisa saja ya memenangkan pertandingan lawan Jepang itu. Walaupun dengan cara yang sulit gitu, dengan untuk meraih kemenangan dari Jepang itu sangat-sangat hampir mustahil ya. Tapi ya mudah-mudahan Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Karena apa? Karena untuk mengejar poin di FIFA ya, nanti mungkin Indonesia kalau misalnya bisa melawan Jepang itu akan mendapatkan poin yang lebih tinggi, yang lebih banyak, sehingga ranking Indonesia di FIFA akan naik lagi, signifikan naiknya itu kalau misalnya Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Jepang. Karena Jepang ini kan posisinya belasan ya di peringkat FIFA. Karena dengan demikian otomatis poin yang didapat dari Jepang itu nanti akan banyak sekali, sehingga Indonesia bisa melonjak lebih tinggi lagi. Keberanian Patrick Kluivert mencadangkan pemain besar dan memainkan pemain liga lokal patut diapresiasi. Yaps, entah itu strategi atau taktik, tapi di match penting semalam, Patrick Kluivert itu berani mencadangkan nama besar seperti Kevin Dix dan Messilgers. Dan bahkan Patrick Kluivert lebih memilih pemain lokal seperti Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, Ricky Kambuaya, dan Rizky Ridho yang menjadi starter dalam laga yang sangat penting semalam. Dan bahkan Patrick Kluivert memberi kepercayaan kepada Beckham Putra yang bermain dari menit 75 hingga peluit akhir. Dan terbukti kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan racikan Patrick Kluivert benar-benar menjadi kekuatan yang luar biasa. So jadi kita bisa melihat kualitas dari pemain lokal kita itu tidak kalah dengan kualitas dari para pemain keturunan. Ya betul ya, kalau misalnya diberi kepercayaan, pemain-pemain lokal kita ini tidak kalah ya dengan pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain diaspora yang ada di tim nasional ini. Kita lihat Rizky Ridho, Beckham Putra, walaupun Beckham Putra hanya main 21 menit kalau nggak salah ya, 21 menit waktu normal, dia memberikan memperlihatkan permainan yang atraktif ya, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya di lapangan, walaupun latihannya hanya sebentar ya, hanya si Beckham itu, karena pemanggilannya sangat sudah paling akhir ya, tidak seperti pemain-pemain yang lainnya. Tapi si Beckham ini bisa mengimbangi ya permainan-permainan para seniornya di tim nasional ini. Breaking news guys, ya Indonesia udah resmi lolos ke round 4. Nah ini adalah potensial lawan Indonesia nanti di round 4 ya. Semuanya itu tim Timur Tengah guys ya. Karena kita udah nggak bisa ngelawan Arab Saudi lagi ya, udah satu grup. Nah Indonesia kemungkinan akan ngelawan Uni Emirat Arab dan Oman. Sedangkan Arab akan lawan Irak dan Qatar. Nah di sini yang paling berat adalah Uni Emirat Arab. Kalau Oman sih kualitasnya itu di bawah Arab. Kalau Uni Emirat Arab itu di bawah Arab Saudi, teman-teman ya, kualitasnya. Apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dari round 4? Nah, semoga aja ya, kita doa aja. Ya, tidak ada yang mustahil ya, Indonesia bisa memenangkan semua pertandingan di round 4 nanti. Ya mudah-mudahan aja di round 4 kita bisa lolos langsung ya, otomatis ke Piala Dunia. Jangan sampai kita harus masuk round 5 ya, yang nanti akan lebih berat lagi kayaknya. Soalnya nanti bisa diwakili oleh negara-negara dari Afrika atau Eropa ya, atau benua-benua lain ya. Kenapa Arab Saudi dan Qatar yang terpilih jadi tuan rumah round 4? Awalnya AFC merilis aturan di mana regulasi round 4 akan diselenggarakan di tempat netral. Namun kemudian AFC mengganti lagi regulasi di mana
tim terbaik di round 3 yang akan jadi tuan rumah di round 4. Belum selesai round 3, ternyata AFC sudah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah round 4. Kira-kira kenapa kok langsung ditunjuk Arab Saudi dan Qatar yang jadi tuan rumah? Kalau menurutku ini ada hubungannya dengan aturan Wah, suaranya mengecil, guys. pembagian pot untuk kualifikasi Piala Dunia. Mungkin Kita mic-nya flashback jatuh. saat pembagian Nah, grup di round 3 itu dibagi berdasarkan pot, di mana pot-pot ini ditentukan berdasarkan rank FIFA. Rank FIFA tertinggi itu akan menjadi pot 1 atau pot unggulan. Nah, di round 3 ini Qatar dan Arab Saudi itu adalah pot tertinggi karena rank FIFA-nya paling tinggi. Qatar rank 50 dan Arab Saudi rank 58 FIFA. Karena memiliki rank FIFA lebih tinggi, maka Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk AFC jadi tuan rumah round 4. Sehingga ketika nanti pembagian grup di round 4 itu lebih adil secara kekuatan berdasarkan rank FIFA. Walaupun sebenarnya keputusan ini mengingkari aturan yang dibuat AFC sendiri sebelum. Kita dukung terus timnas Indonesia, semoga bisa meraih hasil terbaik di round 4. Salam di Mateo. Ya, saya tidak habis pikir ya dengan pola pikirnya AFC itu. Yang dulu katanya sewaktu di round 4 nanti akan digelar di tempat netral. Tiba-tiba AFC udah merubah lagi venue tempat digelarnya round 4. Bahkan round 3 belum selesai, round 4 sudah ditentukan waktunya ya. Saya tidak habis pikir dengan AFC ini, apakah AFC punya skenario lain atau gimana, saya nggak tahu ya. Apalagi sama Indonesia kayaknya agak-agak sentimen itu si AFC itu, karena mungkin ketua AFC-nya orang Bahrain atau orang Timur Tengah, dan wakilnya juga orang Malaysia ya, yang notabene mereka Malaysia kita tahu sendirilah bagaimana ya terhadap Indonesia. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.